Setiap pagi, bumi ini kembali dibuka. Ada yang membuka laptop. Semua dari mereka sedang melakukan satu hal yang sama. Mereka sedang memakmurkan bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang artinya, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Teknologi berkembang lebih cepat dari yang kita sadari. Dalam satu hari, kita menerima lebih banyak informasi dibanding nenek moyang kita yang terima di sepanjang hidupnya. Tapi, apakah kita lebih bijak? Apakah kita lebih makmur? Atau justru lebih mudah disesatkan? Tanpa landasan moral dan spiritual yang kuat, teknologi bisa menjadi alat kerusakan, bukan kemakmuran. Islam sudah mengingatkan ini jauh sebelum era digital lahir. Itulah mengapa kita perlu kembali ke sumber. Dalam Islam, manusia bukan sekedar penghuni bumi. Kita adalah khalifah, wakil Allah di muka bumi, yang diberi amanah untuk menjaga dan memakmurkannya. Amanah itu bukan ringan. Ia menuntut ilmu. Ia menuntut kerja. Ia menuntut teknologi yang benar-benar berguna. Allah tidak menciptakan akal manusia untuk dibiarkan menganggur saja. Dalam surat Ar-Rahman, Allah menentang manusia dan jin. Tembuslah penjuru langit dan bumi jika kalian mampu. Itu bukan hanya ancaman, melainkan sebuah undangan. Undangan untuk berpikir, untuk berinovasi, untuk maju. Dan setiap ilmuwan muslim yang menjawab undangan itu, merekalah yang sedang beribadah. Ini bukan cerita baru. Al-Khwarizmi menulis dasar-dasar algoritma. Nama beliau menjadi kata algoritm yang kita ucapkan setiap hari. Ibnu Sina menulis ensiklopedia kedokteran yang digunakan Eropa selama 600 tahun. Ibnu Rushd menjembatani filsafat Yunani dengan dunia Islam dan membuka jalan bagi Renaissance Eropa. Mereka tidak memisahkan ilmu dari iman. Dan di era ini, kita pun tidak boleh. Teknologi informasi sudah mengubah banyak hidup di sekitar kita. Lebih dari 64 juta UMKM di Indonesia kini bisa menjangkau pasar nasional hanya dengan lewat genggaman. Itulah kemakmuran yang nyata. Seorang anak di pelosok desa kini bisa belajar dari guru terbaik di dunia.
Teknologi merobohkan tembok jarak yang dulu tidak tertembus. Bahkan untuk beribadah pun, teknologi hadir membantu, bukan mengganggu. Asal kita yang mengendalikannya, bukan sebaliknya. Bumi ini luas, permasalahannya nyata. Kemiskinan, kebodohan, ketidakmerataan. Teknologi informasi adalah salah satu jawaban yang ada di tangan kita. Tapi, ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan. Islam mengajarkan prinsip amanah. Setiap yang kita lakukan harus bisa kita pertanggungjawabkan. Setiap informasi yang kita sebarkan, setiap kode yang kita tulis, setiap sistem yang kita bangun, juga ada tanggung jawabnya di sana. Prinsip maslahah, teknologi harus membawa kebaikan, bukan kerusakan. Prinsip sidik, jujur dalam data, jujur dalam informasi, dan jujur di dalam niatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha liyaghfiru ma biqauma hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Pada intinya, perubahan dimulai dari dalam. Bukan dari teknologinya, tapi dari siapa yang menggunakannya. Kita hidup di zaman yang luar biasa. Alat-alat untuk memakmurkan bumi sudah ada di tangan kita. Yang belum tentu ada adalah niatnya. Setiap baris kode yang kamu tulis bisa menjadi sedekah jariah. Setiap sistem yang kamu bangun bisa menjadi jalan kemakmuran bagi ribuan orang. Dan setiap inovasi yang kamu ciptakan, jika diniatkan untuk Allah, maka itu adalah ibadah. Jadilah khalifah digital. Bukan sekedar pengguna teknologi, tapi pembangun peradaban.